Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran menggunakan poster digital kelas inklusif dengan materi ekosistem hutan. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas mulai dari persiapan, pelaksanaan, diskusi kelompok, hingga refleksi kelas. Sebelumnya saya menyapa anak-anak dulu ya. Hai anak-anak sekalian, selamat pagi. Semoga kita semua sehat dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik, tentang yaitu ekosistem hutan. Yang sangat menarik bukan? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran ini, yaitu tugas ini bertujuan membuat poster digital tentang materi dasar sekolah dasar, khususnya ekosistem hutan, yang mencakup gambar dan penjelasan dan komponen utama seperti produsen, konsumen, dan penguraian. Poster ini dirancang untuk digunakan dalam kelas inklusif, sehingga desainnya mudah dipahami dan menarik bagi anak. Apa sih tujuan tugas ini, Bu? Nah, yang pertama itu supaya kita bisa mengenal dan memahami bagian-bagian penting yang membuat hutan tetap sehat dan hidup. Yang kedua itu belajar bekerja sama, terutama karena kita belajar di kelas inklusif. Setiap teman punya peran penting untuk membantu satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kreativitas kita untuk membuat sesuatu yang lebih menarik dan bisa dipahami oleh semua. Nah, coba kalian amati poster yang di atas. Di situ ada gambar ekosistem hutan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembagian kelompok. Setiap kelompok berisi 3 siswa agar peran lebih jelas dan interaksi lebih erat. Menggabungkan siswa dengan profil yang berbeda. Profil yang berbeda itu yang siswa yang mahir berbicara atau menulis, siswa yang unggul dalam visual atau gambar, siswa dengan kebutuhan khusus, misalnya membutuhkan waktu lama, lebih nyaman dengan aktivitas praktis. Nah, pembahasan pertama kita bahas bagian yang paling penting di hutan, yaitu produsen. Nah, lihat gambar di sini ya anak-anak. Produsen adalah semua tumbuhan di hutan seperti pohon jati, pohon pinus, semak-semak, dan bunga-bunga cantik ini. Loh, kenapa disebut produsen ya? Akan pasti ada gitu pertanyaan kalian kan, di hati kalian kan. Nah, karena mereka bisa membuat makanan sendiri loh, dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri dan juga untuk hewan-hewan di sekitarnya. Tanpa produsen, hutan tidak akan bisa hidup anak-anak. Oleh karena itu, kita sayangi hutan kita. Selanjutnya adalah konsumen. Ini adalah hewan-hewan yang tinggal di hutan. Lihat ya, di sini ada gambar rusa yang makan dedaunan dan pohon. Burung memakan biji-bijian, kupu-kupu yang menghisap nektar bunga, dan juga harimau yang memangsa hewan lain. Kita lanjut. Konsumen tidak bisa membuat makanan sendiri, tidak sama dengan produsen. Kalau produsen, dia bisa membuat makanan sendiri dari matahari dan air. Kalau konsumen tidak, ini lain. Jadi mereka harus makan produsen. Jadi konsumen ini memakan produsen atau hewan lain yang cukup hidup, betul hidup. Konsumen ini memakan produsen atau hewan lain untuk hidup. Tidak sama seperti konsumen. Semua hewan ini saling berkaitan satu sama lain ya anak-anak. Nah, yang tidak boleh kita lupakan adalah
adalah penguraian. Apa sih penguraian itu? Ya? Meskipun ukurannya kecil dan sering tidak terlihat, mereka punya peran yang sangat penting. Kenapa penting? Seperti apa aja sih penguraian itu? Penguraian itu termasuk seperti jamur yang tumbuh di kayu yang lapuk dan cacing, seperti cacing tanah yang berada di dalam tanah. Nah, penguraian bertugas membersihkan sisa-sisa makhluk hidup. Itu tujuannya, yang sudah tidak aktif lagi, seperti daun yang rontok atau hewan yang sudah mati. Itu tugas penguraian, itu fungsinya. Mereka mengubah menjadi zat yang bermanfaat untuk tanah, sehingga tumbuhan bisa tumbuh dengan sehat. Jadi anak-anak, hutan seperti keluarga besar. Ada di dalamnya produsen, konsumen, dan penguraian. Kalau di keluarga kita kan ada bapak, mama, anak, gitu ya kan. Kalau di ekosistem hutan juga ada keluarga besarnya, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian yang saling membantu satu sama lain agar tetap hidup dan sehat dan indah. Sekarang coba teman-teman lihat, anak-anak ibu sekalian, lihat poster yang di atas. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh produsen, satu contoh konsumen, dan satu contoh penguraian? Tuliskan jawabanmu di buku catatan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas atau membuat poster kecil sendiri tentang ekosistem yang kita sukai. Sampai jumpa lagi anak-anak. Semoga hari ini dapat ilmu yang baru dan bermanfaat.